lebih jelas. Iya. Betul. Jadi untuk membantu Bapak Ibu sekalian nanti untuk menandai titik-titik yang nanti akan kita Iya. praktekkan gitu ya. Oke, baik sudah berhasil share, silakan Bu Ati bisa Oke. mulai. Ya, oke. Saya akan mulai hari ini dengan slide yang pertama, kapan sih sebenarnya COVID ini akan berakhir ya? Nah, seperti minggu yang lalu sudah dijelaskan dengan rekan saya Pak Fajri bahwa kapan COVID ini berakhir, nggak ada yang tahu, ya. Terus kemudian Pak Fajri juga udah mengajak kita untuk bagaimana sih menghadapi dengan era new normal ini dengan cara behavior change, dengan adaptasi, kemudian ada tips-tips yang lain yang yang sudah kita simak bersama minggu yang lalu. Jadi tema hari ini itu bagaimana cara menjaga kesehatan untuk diri kita sendiri. Bicara tentang kesehatan, kita mesti tahu apa sih sehat itu sebenarnya ya. Nah, ini ada definisi sehat sebenarnya dari WHO, yaitu apa sih itu sehat? Adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial kita, tidak hanya bebas dari penyakit dan atau kecacatan. Nah, ini adalah definisi sehat menurut WHO. Jadi bagi siapa yang tidak sejahtera, bagi siapa yang tidak sehat fisik dan mental sosialnya, berarti itu belum sehat. Insya Allah kita semua hari ini sehat ya Bapak Ibu ya. Oke. Amin, insya Allah sehat semua Bu Ati ya. Ya betul. Insya Allah kita sehat, relatif sehat. Mungkin ada sedikit linu-linu atau agak sedikit sakit kepala atau yang ada sedikit nggak enak di badannya, kita anggap itu sehat. Jadi kita hari ini relatif sehat. Oke, nggak perlu mencatat seperti kata Mbak Fani tadi. Jadi slide ini nanti akan saya diberikan oleh Mbak Fani dan timnya. Kita fokus aja dengan hari ini kita banyak praktek ya. Oke. Apa sih sebenarnya dasar dari kesehatan kita? Ini saya singkat menjadi 4E, 1P dan 1S. Gampang saja. Oke, kita mulai dari 4E ya. E yang pertama itu adalah eating. Jadi makanan kita atau juga termasuk drinking ya, kita harus perhatikan sesuai dengan usia, sesuai dengan porsi, sesuai dengan kalau bisa sesuai dengan cuaca. Misalnya kalau cuaca hari ini panas, kita boleh minum es sebentar. Misalnya kalau kita dari luar, badan kita panas, kemudian kita masuk ke dalam rumah yang dingin, diusahakan kita minum yang air hangat supaya badan kita tidak tidak langsung berbeda suhunya. Karena dengan demikian supaya kita jadi lebih sehat. Minum ini maksudnya adalah minum air putih ya. Jika kita minum sebaiknya minimal 2 liter satu hari. Kemudian nggak gampang, itu harus dipraktekkan. Jadi harus ada ukurannya. Kalau bisa harus ada ukuran pakai botol ya, supaya kita bisa tahu. Nah, kebetulan beberapa dari klien dari saya ada yang di sini, jadi setiap kali klien saya itu saya kasih tahu bahwa harus ada minum yang ditakar. Nggak ditakar, nanti lupa. Berapa liter ya saya sudah minum hari ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah exercise. Nah, exercise ini boleh apa saja. Ya, yang sudah terbiasa jogging silahkan jogging, yang tidak terbiasa jogging jalan kaki saja, atau berenang, atau pilates, atau yoga, atau stretching, atau doing tai chi. Ya, doing tai chi sesuai dengan usianya. Kemudian berapa lama? Terserah, boleh 5 menit, boleh 10 menit, boleh 15 menit, asal dilakukan dengan kontinu. Ya, ini E yang kedua. Kemudian apa E yang ketiga? Adalah excretion.
Excretion di sini itu adalah buang air kecil, buang air besar, dan kita harus berkeringat. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada berkeringat, repot. Kita tidak sehat. Tidak bisa pipis, tidak bisa pup, tidak bisa berkeringat, itu adalah tanda kita tidak sehat. Ya. Sudah banyak apa yang pernah kita tahu bahwa buang air kecil itu harus warnanya harus putih. Jika warnanya kuning, apalagi keruh, apalagi berbusa, harus segera mencari info lebih lanjut ke dokter dan ya seharusnya ke dokter ya. Tidak bisa berkeringat pun itu juga tanda bagi kita. Kenapa saya nggak bisa berkeringat? Ya, itu apa namanya harus segera mencari tahu. Kemudian yang keempat adalah emosi. Nah, ini bagi yang banyak psikolog di sini, Mbak Fani juga psikolog ya. Ada teman-teman psikologis saya, Puspo, Adin, semua ada di sini. Oke, emosi ini ada apa saja sih sebenarnya? Ada senang, ada sedih, ada overthinking, ada worry, ada marah, ada apa? Ya, semuanya emosi. Ini akan mempengaruhi kesehatan diri kita. Oke, kalau tidak percaya, saya kasih contoh. Nih, jika kita ketakutan, ya, ketakutan tentang apa saja, itu lama-lama akan damaging atau weakens our kidney, ginjal kita. Jika kita terlalu worry, terlalu overthinking, ya misalnya ada satu masalah nih ya, dipikirin terus apalagi dikupasin gitu, lama-lama mahnya kambuh. Benar nggak Mbak Fani? Betul sekali, Bu. Ini Ibu bukan berdasarkan curhatan saya kan ya, Bu ya? Enggak. Enggak. Ya. Terus kemudian jika kita sedih yang berlebihan, sedih karena ditinggal pacar misalnya. Ya, Fani, ditinggal pacar nggak boleh sedih ya. Atau kemudian sedih yang berlebihan itu akan weaken our lung. Jadi kalau nafasnya sudah, kalau kebanyakan nangis akhirnya nafasnya jadi begitu kan? Nah, itu udah lama-lama weaken our lungs. Ya, kemudian marah. Nah, ini marah. Marah itu yang diungkapkan atau yang tidak diungkapkan di dalam hati pun itu berpengaruh terhadap liver kita. Ya, liver kita. Jadi kalau kita sering kali marah biasanya jadinya liver kita ngambek. Semua ini secara tidak langsung itu yang namanya stres. Lama-lama dia akan membuat weakens ya, membuat lemah jantung kita. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat jantung kita yang directly impact kepada jantung kita? Itu sebenarnya rasa senang, ya. Senang yang berlebihan itu akan mengganggu jantung kita. Jadi jangan terlalu senang berlebihan ya Bapak Ibu. Banyak cerita bahwa ada seseorang yang dapat lotre sekian miliar, terlalu senang tiba-tiba serangan jantung. Ya, duitnya nggak ada yang menikmati. Oke, kita lanjutkan. Jadi hati-hati dengan emosi. Emosi ini akan mengganggu kesehatan dari jadi kalau kita terlalu worry, salah satunya kebanyakan dari kita semua ini overthinking atau over worry itu membuat gastritis, asam lambungnya menjadi kacau. Nah, itu awal mulanya dari masalah gastritis itu biasanya dari worry. Kemudian yang kelima itu saya bilangnya adalah 1P, praying.
Saya yakin kita semua beragama, saya yakin kita semua percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi praying ini adalah menurut saya adalah dasar dari kesehatan kita. Setelah kita melakukan hal-hal semua ini, makan yang benar, minum yang benar, exercise sesuai dengan usia, sesuai dengan porsi, excretion, kemudian memanage emosi ya. Saya rasa hindari stres itu kok nggak bisa. Kayaknya kata-kata itu saya kurang setuju, menghindari stres, nggak bisa. Memanage emosi, jadi manage tenang, manage sedih, manage overthinking, worry, dan semuanya itu kita manage sesuai dengan porsinya. Itu akan membuat dasar kesehatan kita. Yang kelima adalah kita berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, berdoalah supaya hati kita tenang. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya di sini adalah satu S di sini adalah sleeping, tidur. Kualitas dari tidur itu sangat penting untuk kesehatan kita. Jika kita sakit, kita tidak bisa tidur, itu tambah nggak karu-karuan badannya, ya. Jadi tambah lebih tambah sakit, tambah apa ya? Tambah sakitnya. Nah, sleeping di sini yang saya maksudkan adalah kualitas dari sleeping kita. Dan satu hal ya, Bapak Ibu, kalau jika ada punya putra atau putri yang masih umuran ya anak-anak ABG ya, kebiasaannya mereka kan susah tidurnya, misalnya dia apalagi sekarang tidak sekolah di kelas tapi di rumah, kemudian dia seringkali main game atau apa yang tidak, tolong diawasi dengan sleepingnya. Karena jam tidur ini yang paling utama itu adalah jam 1 pagi sampai dengan jam 3 pagi. Ini tidak boleh diganggu gugat. Ini adalah jamnya lever untuk supaya memberikan kesempatan kepada lever untuk detoksifikasi. Untuk detoksifikasi. Supaya apa? Supaya yang nomor 3 ini, supaya excretion BAK dan BAB kita ini lancar di pagi harinya. Jika tidak ada kesempatan jam 1 sampai jam 3 pagi, ini kita tidur dengan baik, maka BAB kita itu tidak akan menjadi menjadi bagus ya, istilahnya excretion, pembuangan toksin yang ada di dalam tubuh kita itu tidak menjadi bagus. Jadi tolong diperhatikan jam tidurnya jam 1 pagi sampai jam 3 pagi itu tidak boleh diganggu gugat. Harus very deep sleep dan jika harus lampunya dimatikan, ya. Kemudian sekarang waktunya untuk praktek, ya. Hari ini kita banyak prakteknya. Saya sudah ditemani oleh patung saya, ya. Patung saya ini nanti dia akan membantu saya untuk saya tunjukkan titik-titik yang di mana saya tidak bisa memberikan contoh di tangan saya karena ada di kaki. Kan nggak mungkin saya naik di atas kursi kemudian saya celananya, nggak mungkin. Jadi saya pakai patung ini. Patungnya sudah saya kasih rok, ya, jadi sudah tidak porno lagi. Oke, disiapkan spidolnya. Kalau ada yang masih belum jelas, nanti misalnya mau bertanya, boleh silakan di tempat chat, nanti dibacakan oleh Mbak Fani. Ya, pertama-tama sebelum kita praktek, mari kita niatkan, ya. Kita niatkan bagi yang Muslim ikutin kata-kata di sini. Bagi yang non-Muslim, monggo silahkan berdoa sendiri menurut keyakinannya. Intinya adalah kita niatkan, saya berikan energi
pada titik-titik di tubuhku ini untuk menjaga dan menaikkan imunitas tubuhku. Ya, intinya seperti itu. Kita niatkan dulu, kemudian kita lakukan. Setiap pagi dilakukan ini atau setiap sore, setiap siang, monggo kapan adanya. Dan silahkan ini nanti diajarkan kepada anaknya atau mbaknya atau supirnya atau siapa saja, monggo silahkan berbagi ilmu supaya kita semua lebih sehat ya. Oke, yang pertama adalah titik di pergelangan tangan. Nah, ini saya pakai tangan saya sendiri. Pergelangan tangan ini adalah di sisi depannya, bukan di sisi sini. Di sisi depan. Yang berkulit coklat. Oke. Yang paling gampang adalah, sebentar saya lepaskan jam tangan saya. Letaknya, mohon maaf, ini letaknya ada di sini. Di sini. Bukan di sisi ini, di sisi ini, ya. Nah, titik ini fungsi utamanya adalah untuk pernafasan. Bisa untuk yang nyeri tenggorokan, bagi siapa sekarang yang sedang batuk atau ada asma, ya, atau nyeri pergelangannya lagi sedang nyeri, ini bisa dicoba. Jadi letaknya ada di sisi dekat ibu jari, ya, di sisi ini. Ya, di sini diukur dua jari dari sisi pergelangan tangan ini 2 jari. Nah, di sini. Ya, 2 jari bisa kelihatan ya. 2 jari, kemudian di sisi di sini. Nah, di sini. Diberikan spidol di sisi ini. Nah, ini baik Bu Wati, maaf saya menyela sedikit. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang mau praktek bersama, mungkin videonya juga bisa diaktifkan Bu ya, biar kita bisa ngelihat. Barangkali nanti Bu Wati misalnya ada yang bingung atau mungkin nanti kayaknya titiknya bukan yang itu Pak, bisa langsung dikoreksi gitu ya Bu ya? Ya, boleh. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau supaya lebih interaktif juga, jadi mungkin kalau yang mau mencoba sekalian videonya bisa diaktifkan, jadi kita sama-sama kita lihat, kita praktekkan. Ya, karena kalau melihat gambar ini kadang-kadang susah ya. Bingung ini ya Bu ya? sebelah mana gitu loh. Iya. Nah, di sini sisinya di sebelah sini. Jadi di sisi depan di sini. Sejajar dengan ini ya Bu ya, ibu jari ya? Ibu jari, betul. Oke. 2 jari dari ibu jari ya, dipasang begini. Nih. Nah, ini sudah punya saya, sudah saya kasih titik di sini. Ya. Ini boleh di berarti ini ada pertanyaan, mohon maaf, kanan atau kiri sama ya Bu ya? Kanan atau kiri sama, betul. Oke. Kanan atau kiri boleh sama. kanan, boleh kiri, yang mana aja ya? Boleh. Karena saya sekarang kan right handed, jadi saya memberikan contohnya dengan tangan kiri saya. Oh, oke, baik. Yang di sebelah tangan kanan boleh juga di sini 2 jari. Jari. Jadi persis di sini. Oke. Nah, ini bisa bisa diputar, dicari yang ngilu ya, atau hanya misalnya kalau untuk anak-anak boleh diusap saja. Diusap saja boleh. Berarti tanpa tekanan ya Bu ya? Nggak usah, ya. Oke. Kalau untuk anak-anak, misalnya kalau untuk diri kita yang misalnya sedang batuk ya, atau ada sedang nyeri tenggorokan, lagi asmanya kambuh misalnya, ya, itu boleh dicari yang ngilu. Nah, ini ketemu punya saya yang ngilu, punya saya di sebelah sini. Nah, setiap orang beda-beda, agak sedikit ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah sedikit, doesn't matter, nggak masalah. Ya. Ini fungsinya untuk pernafasan, bisa untuk nyeri tenggorokan, bisa untuk batuk, bisa untuk asma, ataupun nyeri kepala dan leher yang baru saja terjadi. Even ini juga bisa untuk masalah gastritis. Ya, jadi titik-titik yang saya berikan hari ini itu sangat banyak manfaatnya. Silahkan dicoba. Jadi sudah pada
Saya mungkin semuanya lah sampaikan, ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik dari Pak Eka Jonathan. Apakah harus sampai menemukan ngilu ya Bu maksudnya? Iya, iya. Karena masing-masing beda. Yang sampai menemukan ngilunya, yang di sisi ngilu. Nggak perlu terlalu keras ya, misalnya diunyek-unyek gitu, nggak usah. Begitu ketemu yang ngilu, udah diputar aja. Diputar saja. Begitu. Oke ya, semua udah tahu ya letaknya di sini ya. Letaknya di sisi tangan, di sisi jari. Dua jari ya. Semuanya udah tahu? Atau ada pertanyaan yang lain, Mbak? Sementara belum, Bu Wati. Oke, ya. Saya lanjut ya ke titik selanjutnya. Oke. Titik selanjutnya masih di tangan. Nah, ini masih di sisi sini. Ya, masih di sisi ini, di pergelangan tangan. Nah, ini letaknya di mana? Kalau tadi 2 jari, sekarang 3 jari. Dari pergelangan tangan ini itu 3 jari. Letaknya di mana? Di tengah-tengah. Nah, di sini kalau kita begini, itu kan ada tendon di sini ya. Nah, letaknya kira-kira di tengah. Ini bagi sekarang yang mual, yang ada rasa mual, atau ada masalah dengan irama jantung, denyut jantung, atau sekarang sedang hamil dan mual-mual pagi hari, ini boleh dilakukan supaya mual muntahnya berkurang. Letaknya adalah 3 jari ya, 3 jari dari pergelangan tangan yang bagian dalam. Bukan yang ini ya, bukan ya, tapi yang ini. Nah, kemudian diberi titik, nah kira-kira di sini. Ditandai dengan spidol ya Bu ya? Ya, ditandai dengan spidol ya. Supaya nanti prakteknya gampang, bisa mengajari kepada anaknya atau adiknya atau siapa saja biar bisa gampang. Dicari yang rada ngilu. Oke. Ya. Ini pas di tengah-tengah ya Bu ya? Ya, betul. Ini pas di tengah-tengah. Oke. Pas di tengah-tengah. Ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Saya sering lakukan ini untuk klien saya yang ibu hamil. Ibu hamil biasanya pada triwulan pertama beliau mengalami morning sickness. Jadi suka mual ya, muntah atau begitu. Itu bisa dilakukan dengan ini. Bagaimana caranya kalau nggak ada jarum? Ya dielus-elus aja, boleh begini. Atau ditekan, enggak ditekan, diputar-putar. Bagi siapa sekarang yang sedang nggak enak dadanya, yang sedang nggak enak perutnya, boleh dicoba. Nanti dikasih tahu saya bagaimana reaksinya ya. Baik, Bu Wati ini ada. Ya. Suaranya putus-putus Mbak Fani. Pertanyaan nih dari halo. Ya. Ya, Bu Wati ini ada pertanyaan pertama mungkin dari Bu Naindra. Nah, kalau tidak ketemu ngilu, kita kalau tidak ketemu ngilunya, ada ditunjuk Bu Wati, apakah itu berarti sehat? Betul. Betul. Ya, berarti sehat. Perutnya sedang tidak bermasalah, dadanya sedang tidak bermasalah. Ya, biasanya sih memang titik ini memang agak susah mencarinya ya. Di sini ada tendon ya. Kalau tangan kita begini, itu kan kelihatan ada tendonnya ya. Ada tendon di sini. Itu kira-kira di antara dua tendon itu loh. Nah, coba ditekan agak keras sedikit. Itu biasanya agak ada ngilu-ngilunya. Nah, ini bagus banget buat mual muntah. Atau siapa yang punya aritmia juga bisa untuk saya kan iramanya mulai ya berarti ya Bu ya. Kenapa Mbak? Indonesia ada pertanyaan juga. Ini ada pertanyaan juga Bu Wati dari Indonesia. Meski tidak mual, apakah harus merasa ngilu? Mungkin mirip seperti pertanyaan yang pertama tadi ya Bu ya. Meski tidak mual, apakah biasanya sih memang ada rasa-rasa ngilu sedikit ya.
Biasanya. Jikapun tidak ada, tidak masalah. Tidak harus apa namanya kalau orang Jawa bilang diunyak-unyak ya. Tidak harus diuak-uak terlalu kenceng, nggak perlu. Ya, badan kita ini pinter kok. Yang penting kita niatkan tadi itu, kita udah niatkan bahwa kita akan berikan energi pada titik-titik ini untuk supaya kita lebih imunitasnya lebih naik. Hanya disentuh begini saja, badan kita itu sudah memberikan reaksi. Sinyal gitu ya Bu ya. Ada langsung Iya. ada sinyal Ya. gitu ya. Pada anak-anak terutama ya, pada anak-anak kecil itu yang nggak perlu langsung diberikan stimulasi yang terlalu kencang, itu tidak perlu. Jadi hanya dielus-elus saja itu sudah cukup. Semua orang juga suka kan kalau dielus-elus. Betul. Jadi Bu Wati ini kan kalau di masa pandemi kayak gini kan mungkin kadang kita kesulitan mendapatkan misalnya sakit atau apa, kadang kita mau ke dokter dan kan agak-agak ya. Nah ini pertolongan pertama begitu ya. Oke. Iya. Ini kalau katanya Bu Rorotul Janah, kalau ditekan-tekan nyetrum ke jari jempol ya Mbak Wati katanya. Jari jempol atau jari tengah sebenarnya? Oh, jari tengah sini ya Bu ya? Ya, ditekan-tekan, betul, iya. Jari tengah sini, lebih ke jari tengah. Jadi misalnya siapa yang ada masalah dengan jari tengahnya ini, kan ada suka ada yang ditekuk begini terus membukanya agak susah, itu boleh dipakai ini, pakai titik ini. Oke. Ya, bisa dipakai ini. Kemudian jadi Bu Wati, ini ada pertanyaan. Ini ditekan atau dielus berapa lama ya yang efektif dari Pak Muhammad Hanifah? Tidak ada aturan baku ya. Oh ini harus 10 kali, harus 5 kali, tidak. Biasanya sih kalau kita raba pelan aja ya di titik-titik akupunktur itu biasanya akan ada seperti holo ya. Seperti holo begitu, itu dia yang memang titik akupunkturnya yang untuk bapak atau ibu yang pas situ. Jadi yang ada holonya itu yang boleh diusap-usap. Nanti lama-kelamaan sesudah diusap gitu ya, dengan diniatkan tadi saya berikan energi pada titik itu, coba dirasakan sendiri, itu pasti naik. Pasti naik. Nah itu tandanya berarti energinya sudah sampai ke sana. Badan kita itu pinter loh. Ya. Berarti artinya respon durasinya juga setiap orang itu tidak beda-beda. Ya, Bu Wati, ya? Ya, beda-beda, iya. Untuk Kemudian ini Bu Diah juga bertanya. Iya, ini Bu Diah bertanya, Bu Wati, ini mutarnya searah jarum jam kah atau bebas atau gimana? Iya, searah jarum jam. Oh, searah jarum jam ya. Searah jarum jam saja, paling gampang itu seperti itu. Searah jarum. Dan tidak perlu diunyak-unyak terlalu kenceng ya, nanti malah tambah kalau orang Jawa bilang itu jarum. Nggak perlu terlalu keras, hanya diputar sedemikian rupa aja. Ya, kembali di sini ya, bukan di sini, di sebelah sisi ini. Oke, kita lanjut pada titik selanjutnya. Nah, ini saya mau memperkenalkan moksa. Moksa ini bisa dibeli di Tokopedia. Saya bukan iklan ya. Saya tidak berniat iklan, tapi biasanya klien-klien saya berikan moksa ini untuk self treatment di rumah. Ya. Kemudian bagaimana sih caranya? Saya di sini punya moksa yang biasa. Kalau beli moksa ini di Tokopedia boleh. Caranya adalah dibakar, kemudian nanti didekatkan kepada titik-titik yang ada di sini yang saya berikan ini. Ini namanya moksa batang. Kalau yang moksa yang di sini ini, yang di slide ini, itu ada asapnya. Yang saya punya, kebetulan saya punya di rumah ini, ya. Ini seperti arang. Ini namanya juga moksa, tapi ini tanpa asap.
Kalau yang ada di slide ini moksa juga tapi dengan asap. Ini ada di Tokopedia, monggo kalau mau beli. Saya bukan iklan, tapi maksud saya ini ada di Tokopedia ya, tidak perlu susah. Monggo kalau apa namanya berkenan mau beli moksa ini, atau moksa batang ini juga ada, yang smokeless ini yang saya punya ini juga ada di Tokopedia. Silahkan beli di sana. Titiknya saya berikan sebentar lagi. Ini dilakukan sendiri, sangat bagus untuk memberikan apa namanya nutrisi kepada titik-titik akupunktur. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya ini kalau punya yang ini, yang batang hitam ini harus dinyalakannya di kompor. Kalau pakai korek biasa nggak bisa. Tapi kalau yang ada di slide saya ini bisa pakai korek biasa. Kemudian nyala, didekatkan di titik akupunkturnya. Didekatkan sampai hangat saja, misalnya titik akupunkturnya misalnya di sini ya. Didekatkan begini sampai hangat saja, menjelang panas diangkat. Sama, itu juga begitu, sama. Jadi ini dinyalakan di kompor LPG jika sudah membara, kemudian didekatkan, menjelang panas diangkat. Tidak perlu sampai panas, nanti melepuh ya. Sama yang ini juga. Nah, titiknya di mana? Untuk titik yang menggunakan moksa ini ada di kaki. Nah, kali ini saya tidak pakai badan saya, tapi saya pakai patung akupunktur. Nanti kalau pakai badan saya horor soalnya. Nah, letaknya di mana? Bapak Ibu sekalian silakan mencari dengkulnya masing-masing. Dengkul ini patelanya ya, apa sih patela itu? Dengkulnya ya, yang menonjol itu. Dengkulnya ini. Kemudian ukurannya adalah 4 jari. Nah, 4 jari dari dengkul, itu ada tulang kan? Ada tulang. Nah, itu ke kanan, kalau dengkul kanan, ke kanan sedikit, sekitar 1 jempol jari, ukurannya ke kanan sedikit 1 jempol jari. Nah, ini bagi siapa yang punya masalah mah, perutnya problem, atau punya problem tekanan darah, atau sering batuk pilek, imunitasnya nggak benar, titik ini bagus banget untuk dimoksa. Jadi kembali ya, saya ulang, di dengkul, cari dengkulnya masing-masing, kemudian 4 jari dari dengkul, 4 jari, ketemu tulang, ini tulang kering di depan itu ya, kemudian kira-kira ke arah ke samping 1 jari jempol. Ke arah samping 1 jari jempol, cari yang ada holonya. Ada holonya atau yang ngilu. Nah, ditandai dulu. Ditandai dulu di sana. Ditandai dulu di sana, kemudian menggunakan moksa ini didekatkan. Didekatkan jika sudah mulai menghangat, menjelang panas diangkat. 1. Didekatkan lagi. Menjelang panas diangkat 2. Masing-masing titik nggak usah terlalu banyak, 5 atau 7 kali saja. Nah, titik ini bagus banget untuk memperkuat daya tahan tubuh dan vitalitas. Ya, barang siapa yang sering gampang lelah, atau ada tekanan darahnya terlalu tinggi, atau even tekanan darahnya terlalu rendah, tidak pernah normal, itu boleh dicoba dengan titik ini. Atau dia punya batuk atau asma yang nggak hilang-hilang, boleh dicoba dengan titik ini. Kembali lagi ya, caranya adalah dari dengkul, 4 jari, kemudian ketemu tulang kering, 1 jari jempol ke kanan.
Kalau yang kanan. Kalau yang kiri, 4 jari, ketemu tulang kering, kira-kira 1 jempol ke kanan, ke kiri, sorry. Keluar, ke arah luar. Cari yang ada holonya, atau cari yang ngilu. Ini Ya, berarti kanan kiri bisa ya Bu Wati ya? boleh. Kanan kiri. Oh. Masing-masing ini boleh dimoksa ya. Dimoksa itu 5 sampai 7 kali. Biasanya klien-klien saya berikan moksa ini sebagai PR di rumah. PR di rumah untuk melakukan moksa ini di titik-titik tertentu sesuai dengan keluhannya. Nah, kali ini saya memberikan titik-titik ini adalah titik general ya buat tubuh ya. Titik general buat tubuh. Okay. Ini titik general saja buat tubuh. Buat mohon maaf Bu Wati, ini tadi ada yang pengertian holonya itu apakah cekungan? Ya, betul, cekungan. Ya, betul Bu Putri, jadi holo itu adalah cekungannya ya. Ya, kalau diraba pelan ya, jangan diuwek-uwek ya, diraba pelan, itu biasanya ada holonya, ada cekungannya. Ada cekungannya. Nah, di situ. Itu yang titik yang pas di situ. Tapi jangan jauh-jauh dari tulang kering ya. Jangan terlalu ke sini. Nanti salah titiknya, itu tempat yang lain. Oh. Jadi dari tulang kering kira-kira 1 jempol jari. 1 jempol ya Bu ya? Iya, kira-kira 1 jempol jari keluar. Jadi 4 jari ketemu tulang kering, kira-kira satu jempol ini keluar. Sama, ini kalau yang kanan, nah kalau yang kiri juga sama, 4 jari, ya, ketemu tulang kering, kira-kira keluar 1 jempol jari. Cari yang ada lubangnya. Ini bagus sekali. Ini dilakukan sehari berapa kali ya Bu? Pertanyaan dari Bu Rotul Jana. 1 kali aja, 1 kali sehari aja. Sehari cukup 1 kali ya? Oke, terus tadi yang durasinya mendekatkan apa tadi moksanya itu kira-kira biasanya berapa lama Bu Wati? Loh, kan tadi saya bilang jangan sampai kepanasan, nanti kenyunyuk ya, melepuh. Itu yang ada nanti cari perkara baru. Oke, berarti pokoknya udah agak panas sedikit langsung dilepas gitu Bu ya? Ya, didekatkannya hanya sampai hangat. Menjelang panas diangkat. Oke, sampai hangat ya Bapak Ibu ya? Iya, dihangkat sampai hangat saja. Nggak usah sampai kepanasan ya. Menjelang panas diangkat. Jangan lupa diangkat ya, nanti melepuh. Ya, didekatkan kemudian diangkat. 1. Dekatkan lagi, menjelang panas diangkat. 2. Masing-masing titik di kaki ini, nanti ada di kaki ada 2 titik, itu masing-masing titik 5 sampai 7 kali saja, nggak usah banyak-banyak. Bapak Ibu kalau kebanyakan ya, nanti malah nggak bisa tidur, overdosis nanti. Jadi 5 sampai 7 kali aja ya Bu ya? Ya. Nah, kalau yang biasa mandinya pakai air hangat, moksanya dikurangi, ya 3 sampai 5 kali saja. Yang biasa mandi pakai air hangat. Nah, pada Bapak Ibu yang biasa mandi pakai air hangat, sebaiknya air hangatnya di showernya di sisi punggung. Ini ada pantatnya horor ya, di sisi punggung. Ini sudah saya kasih kemarin kata Bu Novi, ini ditutup, horor. Jadi siapa yang suka mandi pakai air hangat ya, badan kita yang di depan ini adalah sisi yin atau sisi yang dingin, badan kita yang di belakang adalah sisi yang. Kalau menggunakan air hangat, berilah air hangat yang di sisi punggung. Ya, di showernya itu di sisi punggung di sini boleh agak lama. Ya, boleh agak lama di sisi punggungnya. Sisi depannya nggak usah.
Ya, di sisi punggung. Ini. Jadi kalau berjemur pagi hari juga jangan lupa Bapak Ibu, sisi punggungnya dijemur. Ya, jadi seperti kita jemur ikan, depan, belakang, jemur. Ini pantatnya kelihatan. Oke. Yang di sini tadi sudah jelas ya, letak titiknya di dengkul, 4 jari, ketemu tulang tibia, tulang kering, ke kanan 1 jempol jari. Cari yang ngilu, cari yang kemeng, diunyek-unyek, atau boleh pakai moksa. Ya, sangat efektif, sangat bagus sekali pakai moksa. Penelitian ini sudah dilakukan oleh para dokter di Jerman, dipakai untuk penderita TBC yang ada di Afrika. Nanti bisa dicek di websitenya, Moksa Afrika namanya. Itu pada penderita TBC yang digunakan moksa ini, tanpa moksa, yang menggunakan moksa jauh lebih cepat sembuhnya TBC-nya daripada yang tidak digunakan moksa. Jadi titik ini bagus sekali. Bahwa untuk fungsi gastrointestinal itu adalah pencernaan kita, untuk batuk atau asma, menurunkan atau menaikkan tekanan darah, dan juga memperkuat daya tahan tubuh kita, dan vitalitas ya, vitalitas untuk bapak-bapak. Bapak-bapak pasti senang deh, istrinya. Oke. Selanjutnya, titik yang kedua. Nah, titik yang kedua ini masih bisa untuk pencernaan, juga untuk sistem perkemihan, juga untuk sistem genital, impotensi atau spermatozoa, atau untuk ibu-ibu atau anak-anak gadis kita yang punya keluhan menstruasi. Jika menstruasinya sakit, saat menstruasi sakit, atau menstruasinya tidak lancar, atau misalnya pada ibu hamil mau melahirkan tapi kok susah nggak lahir-lahir. Nah, ini bisa dilakukan pada ibu hamil yang menjelang melahirkan. Bisa dimoksa juga supaya nanti lahirnya normal lancar. Saya barusan ada klien sebulan yang lalu yang rencananya sesar, tapi alhamdulillah. Letak titiknya di mana? Nah, ini saya copot dulu patungnya. Oh, nggak bisa ya. Oke. Masih kelihatan ya. Letaknya ini adalah di sisi kaki bagian dalam. Bukan bagian luar ya, bukan sini ya, tapi di bagian dalam. Di sisi bagian dalam. Di sini ada mata kaki, di bagian dalam ini mata kaki, ya. Kembali 4 jari lagi dari mata kaki bagian dalam, mata kaki bagian dalam. Kemudian dicari di situ yang kembali ada cekungannya, yang ngilu atau yang nyeri, ya, di dekat tulang tibia ini. Di dekat tulang itu boleh dicari di sana. Yang ilmuwan boleh yang sebelah kanan dulu, boleh, baru kemudian yang sebelah kiri. Kalau yang bapak-bapak boleh yang kaki kiri dulu, baru ke sebelah kanannya. Ibu-ibu kaki kanan dulu boleh. Ya, jadi 4 jari juga dari mata kaki bagian dalam, kemudian di moksa juga bagus di sini. Kalau belum punya moksa, masih pesan di Tokopedia, diputar-putar ke kanan atau dielus-elus saja boleh juga. Ya, moksanya sama caranya seperti tadi. Jadi didekatkan sampai hangat, kemudian menjelang panas diangkat. Didekatkan, menjelang panas diangkat.
Ya, oke. Bu Wati, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada pengganti moksa, Bu, ya? Ditekan sendiri ya? Penggantinya moksa adalah ditekan sendiri atau dielus-elus. Saya sarankan jika ada pada beberapa klien saya yang kakinya cenderung dingin, ya, kakinya cenderung dingin, saya sarankan beli moksa ya, beli moksa. Ada beberapa klien saya ini kakinya cenderung dingin. Di samping kalau di rumah saya suruh pakai sandal, kalau misalnya di kantor pakai stocking atau kaos kaki, ya. Dan setiap harinya saya kasih PR seperti ini. Harus pakai moksa di kaki ini, di 4 jari ini, titik ini. Ini sangat bagus ya untuk ibu-ibu ya, untuk para perempuan. Dan tidak hanya untuk para perempuan ya, untuk bapak-bapak pun juga bagus. Oke. Ini juga ada pertanyaan Bu Ati dari Pak Ivan. Untuk yang kakinya gemuk, cara menjahitnya juga sama kah? Masing-masing. Sama ya Bu ya? Ukurannya adalah bukan jarinya istrinya ya, tapi jarinya sendiri. Ya, jarinya sendiri Pak. Jadi mau gemuk, mau kurus, bagi saya masing-masing ya Bu ya? jarinya masing-masing. Tidak. Kalau untuk anaknya, misalnya mau mengajar anaknya, pakai jari tangan anaknya ya, jangan jarinya bapak, nanti kebesaran. Tempat titiknya udah beda lagi nanti. Jadi ukurannya ini adalah ukuran tangannya masing-masing. Kalau mau kepada anaknya, ya ukuran anaknya. Mau mengajar kepada istrinya, ya jari tangan istrinya, jangan jari tangan kita. Nanti nggak cocok. Titiknya udah yang lainnya itu. Nah, kemudian Bu Ati, ini kalau dari saya sih saya penasaran. Tadi kan Ibu juga ada yang memberikan pakai moksa, sama ada yang langsung dipijat sendiri. Itu ada nggak sih Bu penelitiannya menunjukkan mungkin perbedaan efektivitasnya gitu atau hasilnya akan berbeda, ada nggak? Masing-masing klien itu kan unik ya. Ada bagi klien yang tidak perlu moksa, tapi ada klien yang memang membutuhkan moksa. Yang seperti tadi saya jelaskan bahwa ada kecenderungan dari kita itu yang telapak tangan atau telapak kakinya itu dingin. Telapak kakinya dingin, telapak tangannya dingin. Nah, itu sangat bagus jika dimoksa. Sangat bagus sekali. Ya, rajin moksa setiap hari saja, insya Allah di sininya bagus. Pencernaannya bagus juga. Bagi para wanita yang menstruasi, yang ada sakit pada saat menstruasi, insya Allah membaik. Yang menstruasinya tidak lancar, biasanya mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ya tiba-tiba jadi lancar. Oke. Kemudian Bu Wati, ini ada pertanyaan juga, untuk anak, apakah ada batas usianya Bu? Tidak ada batas usia. Tapi untuk anak-anak sebaiknya dielus aja ya, nggak usah diniatkan ya, kembali lagi diniatkan. Tadi saya rasa ini slide saya terakhir. Tadi sebelum kita mulai praktek ini, ada siapa yang merasa atau praktekan ini ada rasa membaik enggak? Maksud saya mau membuktikan bahwa sebenarnya kita itu bisa loh mengobati diri sendiri sebenarnya. Setidaknya
setidaknya ini untuk apa pertolongan pertama sebelum ke dokter. Jadi bisa dicoba dulu ya tanpa. Oke. Iya, pertolongan pertama setidaknya sebelum ke dokter. Supaya lebih nyaman dulu, baru kemudian jalan ke dokter. Kalau jalan dengan rasa nggak nyaman itu kan nggak enak ya. Oke. Dan Bapak Ibu kembali lagi bahwa saya mau tekankan, kenapa sih titik-titik ini tadi kok hubungannya dengan pencernaan semua gitu? Karena pencernaan kita itu sebenarnya jika pencernaannya nggak beres, itu biasanya kemana-mananya juga nggak beres. Oke. Jadi kunci utamanya memang di pencernaan yang sehat. Ya, Nanti pencernaan yang sehat, iya. Oke. Jika pencernaannya nggak sehat, kemana-mananya pasti nggak enak. Gali. Oke, baik Bu Wati. Kemudian ini ada pertanyaan yang menarik nih. Ini Bapak atau Ibu ya, Hafnidar. Oke, saat meraba bagian yang nyeri, ini langsung keluar angin melalui mulut itu kenapa ya Bu ya? Jadi tadi katanya mungkin mencoba meraba, ada yang nyeri, terus langsung keluar angin dari mulut itu, apakah efek tertentu? Enggak. Berarti itu ya respon tubuhnya seperti itu. Jika merasa bersendawa kemudian Bapak atau Ibu merasa lebih baik, ya itu berarti solusinya kan? Oke. Ya, jika ditekan-tekan kemudian tambah mual, ya itu nggak benar. Overdosis bisa. Jadi jangan terlalu kenceng ya memberikan stimulasinya. Oke. Nah, kemudian dari Bu Naindra juga naik. Jadi kalau bayi itu boleh Bu ya, misalnya bayi masih umur 4 bulan seperti bisa. itu apakah boleh? Bisa ya? Bu Naindra monggo untuk cucu ya. Boleh. Diusap-usap saja, jangan diuak-uak ya. Diusap-usap ya. Usap-usap saja, dielus-elus. Dielus-elus saja bayinya. Oh. Okay. Atau dengan satu jari ini tadi di kaki ya. Di kaki bisa digigit-gigit. Nah, pakai satu jari saja. Di jari sini satu jari aja. Boleh, sangat boleh. Oke. Sudah jam 10 ya. Oke. Ini slide saya terakhir ya. Saya lagi. Jika ada tanya jawab atau tadi sudah semua saya jawab, misalnya mau ada tanya jawab kepada saya atau kepada Mbak Fani untuk next-nya, topik next selanjutnya atau mau hubungan dengan akupunktur, silakan. Oke. Baik Bu Wati, mungkin tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya bacakan ketika tadi Bu menjelaskan yang titik yang 3 jari di bawah ini, yang tengah-tengah tadi ini. Tadi ada pertanyaan nih Bu. Telapak tangannya ini lurus atau dilemaskan atau gimana? Maksudnya untuk mencari titik ini? Iya. Oh, enggak harus begini. Ini kebetulan aja gambarnya di sini itu tangannya begini, tidak. Jadi kalau mencari titik, maksudnya saya adalah ini adalah pergelangan ini, kemudian 3 jari ya. Pergelangannya di sisi yang kulit yang putih, bukan di sisi kulit yang coklat. Di sisi kulit. Mau begini boleh saja. Oke, ini mungkin kayak sama dengan pertanyaannya Pak Sahrul ya, itu harus dalam keadaan rileks atau tegang, jadi mungkin ya sebaiknya rileks ya, sebaiknya rileks. Ya di 3 jari, kemudian yang di tengah ya, bukan di sisi samping sisi jempol atau di sisi kelingking, bukan, tapi di tengah-tengah. Ini kebetulan punya saya sudah saya kasih titik, jadi kira-kira di sini 3 jari. Oke. Boleh. Nah, kemudian nih Pak Eka Jonathan juga bertanya, Bu, energi itu maksudnya ditekannya itu ya Bu ya? Energi itu maksudnya ditekan itu ya? Ya, tidak harus ditekan ya. Saya tekankan sekali lagi, tidak harus ditekan. Badan kita ini sangat pintar untuk menerima energi dari mana saja. Makanya pada saat awal, niat ini adalah sangat penting. Kita niatkan, saya berikan energi kepada titik-titik di tubuhku ini
untuk menjaga dan menaikkan imunitas tubuh. Jadi tidak harus diuak-uak atau ditekan-tekan, tidak. Tapi ada orang yang misalnya gini, enggak, aku lebih suka ditekan. Boleh, nggak usah terlalu kencang. Tapi ada juga yang enggak aku lebih suka tak elus-elus. Aku lebih nyaman dengan apa namanya, elusan saja misalnya. Boleh juga. Berarti ini sebenarnya kayak melatih kepekaan kita juga sama tubuh kita bahwa Ya, ini cukup gitu ya, sudah nggak usah betul. gitu ya Bu ya. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Ya, Nah, betul sekali. oke, ini tadi sebenarnya ada pertanyaan dari Bu Nur Fitria nih Bu. Nah, Bu Wati kalau misalnya tidak diniatkan seperti ini yang di slide ini, misal langsung ditekan nih atau kita pas lagi mungkin pas lagi diam nganggur gitu iseng-iseng aja Bu langsung ditekan gini, apakah akan mendapatkan efek seperti yang dijelaskan tadi Bu? Coba Kira-kira. sendiri deh. Coba aja sendiri, bedain sendiri. Coba dibedakan sendiri. Ada nggak efeknya kepada tubuh saya? Oke. Karena kembali lagi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa dasar dari kesehatan kita, praying di sini itu adalah niat di sini. Oke. Ya, praying di sini itu adalah niat di sini. Kita libatkan Tuhan yang Maha Esa. Siapa sih yang memberikan kesehatan kita? Masa kita bisa memberikan kesehatan pada diri kita sendiri? Kita libatkan yang di atas. Jadi Supaya fungsinya niat di situ luar biasa ya Bu Wati ya. ya, Oke. betul. Baik. Kemudian Ya. ini Bu Wati, ini Bu Nesya juga bertanya lagi, kalau untuk anak-anak ini Bu, nah tadi kan Ibu bilang kalau anak dielus-elus aja. Nah, apa bisa menggunakan baby oil Bu? Boleh, boleh baby oil boleh. Pokoknya yang nyaman ya, jangan membuat balitanya tambah meronta. Jangan. Jika dia nyaman, itu dia akan rileks sama dengan kita. Misalnya kita mau masas ya. Masas itu kalau yang terlalu kenceng kan sakit. Tapi kalau misalnya itu malah lebih enak kan di tubuh kita. Sama. Jadi untuk anak-anak saya bilang itu dielus-elus aja. Dielus-elus aja. Kalau mau sesi khusus. Ya Bu ya. Oke. Nah Bu ini tadi kayak sebenarnya udah Ibu jawab sih. Tapi Pak Ivan tadi bertanya ini untuk telapak kaki yang berkeringat dingin, apakah harus pakai moxa? Ya, sebaiknya. Karena moksa ini sebenarnya coba deh Bapak hangatkan aja kakinya saat berjemur, nyaman enggak? Pasti nyaman. Nah, coba Bapak berikan moksa ini di titik yang tadi. Nah, titik yang ini ke di kaki Bapak kiri kanan, pasti nyaman. Pasti nyaman. Moksa ini banyak kok Pak di Tokopedia dan nggak mahal. Murah banget. Murah banget ya. Ini boleh pakai Mang Moksa ini atau boleh pakai yang seperti ini. Ya. Oke. Baik, Bu Ati, ini sebenarnya pertanyaan di kolom chat kan masih banyak ya, tapi karena kita juga waktunya cukup ini masih ada setengah jam lagi ya. Boleh. Bapak Ibu ini yang bertanya boleh langsung di unmute. Ini ada Bu Putri. Bu Putri mungkin bisa langsung interaktif dengan Bu Bu Ati. Boleh. Boleh ya. Bu Putri. Halo Bu Putri. Halo Bu Putri. Halo Bu Putri, atau ini tadi juga ada yang nanya. Oke, mungkin yang mau bertanya Bapak Ibu bisa langsung di unmute. Silakan boleh langsung ditanyakan karena kita masih punya cukup banyak waktu untuk berdiskusi dengan Bu Wati. Ini kayaknya Bu ada Bu Amalia juga cukup panjang ini.
Bu Amalia mungkin boleh apa ya? Baru bisa, maaf, BAB itu kadang nggak setiap hari, baru 2 hari baru bisa BAB. Apakah yang mau saya tanyakan terkait dengan mengonsumsi obat herbal itu lebih efektif atau malah itu hanya memaksakan kerja pencernaan itu lebih keras gitu, Bu? Gimana ya, Bu? Apa ya? Pengobatannya agar bisa lebih efektif daripada konsumsi yang lain gitu. Oke, ini beberapa klien saya juga. Kembali lagi, coba Ibu, mohon maaf tadi Ibu siapa? Ibu Amalia ya. Ibu Amalia, coba diperhatikan kembali makan dan minumnya. Perhatikan kembali makanan dan minumnya. Makanan ini harus sesuai dengan porsinya ya. Ada karbohidratnya, ada sayuran, ada buahnya. Kemudian perhatikan kembali airnya, asupan airnya. Asupan airnya ini sudah cukup enggak? Apakah sudah 2 liter satu hari atau belum? Karena minum ini tidak bisa digantikan ya. Maksudnya harus 2 liter minimal ya satu hari. Coba diukur. Ada beberapa klien saya yang setelah saya suruh ngukur, itu baru kemudian bilang bahwa iya ya, ternyata minum itu susah ya. Minum 1 gelas ini itu hanya berapa sih? Mungkin ini nggak sampai 300 mili. Iya, 250 kayaknya. Mungkin. Iya. Dan bagi yang belum pintar minum, itu saya sarankan, itu harus punya botol-botol ya. Botol aqua yang sedang, itu kalau 2 liter minimal kan berarti kan itu sekitar 4 botol. Disediakan aja 4 botol. Kemudian dilihat apakah satu hari itu saya benar-benar satu hari satu malam ya 24 jam, apakah 4 botol itu habis? Jika 4 botol itu tidak habis, berarti ibu masih belum sesuai, masih belum pas. Makanya susah BAB-nya. Kemudian yang kedua, exercise. Exercise ini jangan salah ya. Jalan saja itu membantu kinerja usus kita, peristaltis usus kita, itu lebih aktif, Bu. Jadi dicoba untuk exercise juga. Karena tanpa exercise, makannya, minumnya, kemudian sudah dilakukan exercise atau belum. Coba dilakukan ini selama misalnya 1 minggu, kemudian dilihat apakah masih konstipasi atau tidak. Dan saya sarankan lebih banyak porsi buahnya, Bu. Biasanya kalau porsi buahnya kurang, karena buah yang berair itu akan dia membantu untuk memberikan asupan air pada tubuh kita ya. Begitu Ibu. Semoga bisa membantu ya Bu. Ya Bu, terus terkait dengan itu Bu yang tadi saya tanyakan, mengonsumsi obat herbal. Oh ya, herbal itu kebetulan saya tidak belajar herbal ya. Begitu ya Bu. Iya. Iya, kebetulan saya tidak belajar herbal, jadi itu bukan kompetensi saya untuk menjawab. Nanti jadi rancu, kebetulan saya tidak menekuni herbal. Coba deh Bu, dilihat dulu makan, minum, dan exercise ininya, dibenerin dulu ya. Jangan pakai herbal dulu. Jika saya yakin jika ininya benar, itu insya Allah excretion BAB-nya ini pasti baik kok. Berarti kontrol dari seratnya, buah dan sayur, dan juga airnya Bu ya, itu yang diutamakan, dan exercise-nya ya. Iya, dan exercise itu nggak harus
misalnya aku harus lari 5 kilometer, enggak. Betul. Bagi yang sudah biasa lari ya, itu boleh, yang udah biasa lari. Tapi yang enggak terbiasa lari, itu hanya misalnya jalan aja, jalan santai atau jalan cepat, itu membantu gerakan peristaltis usus kita lebih aktif. Dan sekarang cuma itu aja. Iya. Ini. Nah, tadi kan Ibu sempat menyampaikan kalau jam 1 sampai jam 3 ini kan sebaiknya kita deep sleep ya, tadi yang Ibu sampaikan pagi pagi ya, jam 1 pagi. Oh ya, pagi Bu. Nah, ini pertanyaannya Bu, bagaimana dengan yang muslim yang butuh untuk tahajud? Nah, gimana kita ngaturnya supaya tetap optimal Bu Wati? Betul. Itu kan mendekati subuh. Saya rasa ilmu ini itu inline dengan Al-Quran loh. Karena kenapa? Sepertiga malam terakhir, Ibu bangun jam 3 atau setengah 4, itu masih cukup kok. Subuh di Surabaya itu sekitar jam 4.20 ya kalau nggak salah. 4.20 ya. Ya, subuh di Jakarta setengah 5. Jadi kita bangun Bapak Ibu jam 1 sampai jam 3 pagi sudah dapat. Jadi jam 1 sampai jam 3 pagi itu mohon jangan diutik-utik. Kalau bisa, bagaimana supaya jam 1 ini sudah deep sleep sampai jam 3, itu dimulainya sebelum jam 1. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa langsung tidur, tapi misalnya baca dulu ya. Baca dulu atau mendengarkan musik dulu. Gadgetnya ini, handphone matikan. Karena kalau mata ini kena handphone, kena gadget atau melihat televisi, malah nggak bisa tidur. Jadi dimatikan dulu, kemudian mendengarkan musik, baca. Terserah baca apa. Baca novel, baca koran, atau baca apa ya. Yang bikin rileks ya. Jangan baca novel yang thriller. Nanti mikir, aduh yang tadi itu ceritanya apa ya? Gitu. Nggak jadi tidur. Kayaknya ini salah ini, nggak begini nih kayaknya nih. Harusnya itu kenapa nggak begini-begini? Tambah nggak bisa tidur dah. Tambah ruwet di kepalanya. Malah kepikiran Bu ya? Iya, tambah kepikiran. Kata-kata itu yang pas. Oke. Baik. Kata itu yang pas. Oke, kemudian ini Bu Rodatul Jana mungkin bisa langsung interaktif dari Bu Wati, karena dari tadi kayaknya Bu Rodatul juga aktif sekali bertanya. Bu Rodatul? Halo? Tadi pertanyaan cukup banyak Bu dari Bu Rodatul, kayaknya antusias sekali dengan materi ini. Nah, ini apakah semua titik dikasih energi dalam satu treatment atau bagaimana Bu teknisnya? Kan tadi awalnya sudah kita niatkan. Ya kan? Kita sudah niatkan kan? Mau diniatkan ini, mau di seluruh tubuh, mau hanya satu aja, boleh dong. Oke. Makanya ini saya berikan ini pada awalnya. Kita niatkan, saya Oke, ini dari ini kayak Pak ya, Pak Victor. Oke, Pak Victor mungkin mau bertanya langsung ke Bu Wati atau saya bacakan, Pak Victor? Halo, Pak Victor. Mungkin saya bacakan dulu aja ya Bu Wati ya. Nah, ini Bu mau tanya Pak Victor, kalau misalnya perut terasa kencang dan susah untuk bersendawa, kira-kira saraf mana yang harus dipijit? Titik yang pertama ini bisa Pak dilakukan. Pakai titik yang pertama ini. Yang 2 jari tadi ya Bu ya? Oh, 2 jari di sisi dalam sini ya. 2 jari sisi dalam ya.
Oke, jadi Pak Victor bisa dicoba tadi yang pertama kali dipraktekkan oleh Bu Ati, 2 jari dari ini Bu ya, dari telapak ini ya. Oke. Iya. Oke. Bisa dicoba titik ini. Atau yang di kaki, yang di sini ini juga bisa. Oke, yang di kaki ya. Berarti ada 2 opsi itu ya Bu ya. Pada intinya, semua titik yang ini, yang saya berikan ini itu bisa semua untuk pencernaan ya Pak, Ibu. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa titik-titik ini itu untuk kesehatan pencernaan. Pencernaan kita bagus, maka kita jadi sehat. Tapi jika pencernaan kita tidak bagus, perut kita bloating, begah, ya, begah, atau nggak bisa sendawa seperti Pak Victor tadi bicara, atau mual, seringkali mual, membuat kita jadi migrain, membuat kita jadi sariawan, membuat kita jadi sampai vertigo atau telinga berdenging, itu bisa awalnya dari perut. Jadi sebaiknya diperhatikan kembali makannya. Apakah makannya kita sudah benar? Apakah minuman yang kita minum sudah benar? Jangan kebanyakan kopi, jangan kebanyakan teh atau kebanyakan soda, makanya jangan kebanyakan yang bersantan atau yang goreng-gorengan. Itu semua membebani pencernaan kita. You are what you eat ya Bu ya. Apa yang kita makan bakal ngefek ke badan gitu. Iya, betul. Nah, ada banyak orang yang bertanya kepada saya, ada beberapa klien yang punya sariawan nggak sembuh-sembuh. Atau gusinya seringkali berdarah. Itu awalnya dari pencernaan juga. Atau migrain yang nggak hilang-hilang. Atau bersendawa terus-menerus, itu juga nggak benar. Atau kentut terus-menerus, itu juga nggak benar. Jadi kalau jadi seperti itu dicek lagi Bapak Ibu makanannya seperti apa yang masuk ke tubuh. Ya, makanya eating drinking ini saya letakkan paling atas karena ini sebenarnya dasar kesehatan kita. Orang sehat nggak makan aja mati loh. Betul. Oke. Nah, Bu Ati, ini ada pertanyaan yang menarik sekali dari Pak Eka Jonathan nih, Bu. Kalau sakitnya, misalnya karena psikosomatis ini mungkin maksudnya ya, psikosomatis, bisa nggak Bu pakai cara ini? Jadi, bisa. Mungkin pas lagi nervous gitu, Bu lagi nervous, tangannya dingin, tiba-tiba apa, terus pakai titik-titik ini, apakah bisa Bu ya? Bisa. Bisa ya? Dicoba Pak. Bisa. Bisa. Karena saya juga seringkali ada klien yang seperti itu. Kemudian memang saya tambahkan pada titik-titik tertentu yang khusus buat beliau nervous, misalnya rasa takut atau rasa sedih. Dia misalnya keingetan tentang pacarnya, misalnya habis putus gitu ya. Itu saya tambahkan titik-titik tertentu pada saat dia berkunjung ke klinik saya. Alhamdulillah kok membaik ya. Memang ada titik tertentu di tubuh bagian belakang ini dan di tangan itu ada titik tertentu untuk emosi dan di telinga juga ada. Oke, baik. Nah, kemudian Bu Ati, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu Ati ya. Ada pertanyaan menarik sekali dari Bu Nesya. Bu Nesya mau saya bacakan atau mungkin mau langsung interaktif dengan Bu Ati, Bu Nesya? Boleh langsung kah? Boleh, silakan Bu Nesya, monggo. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Mau tanya langsung ya. Ini saya kalau habis pulang kantor gitu ya, di kantor AC-nya luar biasa dingin. Kalau pulang itu saya udah kayak langsung meriang, terus pundak itu mesti kaku, kayak gitu sih. Kaku dan akhirnya cenderung migrain. Jadi kadang tuh kalau saya di atas alis itu dipegang-pegang gini enak, cuman berulang-ulang terus sih tiap harinya. Nah, kalau Ibu sudah tahu bahwa pencetusnya itu karena AC di kantor, boleh nggak bisa pakai jaket atau ya di kantor, leher ini harus ditutup ya. Leher ini harus ditutup karena angin itu masuknya dari leher dan dari tangan-tangan kita ini. Jika tangan kita ini sudah dingin, terus kemudian dia dinginnya menjalar, naik, dia sudah masuk naik ke leher, pasti pusing. Pasti pusing. Jadi sebaiknya
tangan ini harus hangat, ya, harus hangat. Kalau terlalu dingin di kantor, misalnya AC-nya terlalu dingin, tangannya dikasih apa, kayu putih atau apa, ya, terus kemudian pakai jaket dan lehernya harus ditutup. Leher, oke. Mungkin ada titik tertentu nggak, Bu? Ketika udah dalam kondisi seperti itu, maksudnya Bu Nesya, kira-kira ada titik tertentu nggak yang bisa ditekan gitu? Bisa, ada. Yang mana, Bu? Di kepala ya, di belakang telinga. Indonesia boleh rambutnya nggak dikuncir ke atas. Nah, boleh langsung dipraktekkan Bu Nesya. Di belakang telinga, mundur sedikit. Ini kelihatan nggak sih ini kepala? Agak mundur sedikit, itu ada tulang ya. Nah, di antara tulang itu cari yang ngilu. Nah, di situ betul. Kanan kiri sama aja atau kanan gimana, kiri, ya kanan kiri. Kanan kiri ya. Kalau perlu misalnya itu kan Bu Nesya biasanya di kantor pakai AC kan berarti dingin kan? Pakai roll on. Roll on itu kan ada minyak anginnya tuh, anget-anget gitu ya. Ya, terapi itu Bu ya. Ya. Biasanya boya kemana-mana itu Bu. Boleh dicoba. Satu lagi Bu, kalau yang di pundak Bu, pundak saya tuh kaku banget, keras gitu loh. Bisa jadi dari pencernaannya nggak benar. Perutnya sering kembung nggak? Saya punya emah sih. Ya, makanya saya bilang makan minumnya diperhatikan ya. Kesehatan kita itu dari perut. Jika perutnya nggak benar, itu akan berefek perut ini jika panas ya. Kebanyakan mengonsumsi cabai. Perempuan kalau nggak makan nggak cabai, nggak pedes, nggak enak ya. Kemudian itu sudah senyum-senyum berarti beneran. Iya, saya langsung kesindir gitu soalnya. Ya. Terus kemudian minumnya kalau nggak dingin nggak enak. Kalau udah kepedesan kan harus minum makan dingin. Nah itu bahaya. Perutnya ini kalau sudah panas ya, sifatnya panas itu kan naik. Bisa ke perut bagian atasnya begah, nggak enak, perih, kembung, dadanya jadi ampek, nggak enak. Kalau naik lagi ya ke sini, ke pundak. Naik lagi ya ke kepala, migrain, sakit kepala, nyut-nyutan, vertigo, telinganya berdenging misalnya, semuanya dari perut. Berarti semua titik yang tadi Bu Wati ajarkan tuh bisa dicoba ya Bu. Ya itu karena kan efek pencernaan semua ya. Betul. Monggo dicoba. Oke. Terima kasih. Kalau belum baik harus datang ke klinik saya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama dengan senang hati. Baik, Bu Wati, ini ada pertanyaan dari Bu Dia. Untuk sinusitis pada anak, apakah titik yang 2 jari di bawah pergelangan tangan yang dielus? Sinusitis ya? Bu. Ya, sinus. Pada anak? Iya, pertanyaan pada anak. Sinusitis pada anak itu kebanyakan biasanya coba Ibu dilihat apakah anaknya sering mandi air dingin, kemudian sering gerujukan pakai apa namanya air, sering keramas ya, rambutnya basah, terus didiamkan aja, nggak boleh ya, harus segera di hair dryer, kepalanya ini harus hangat. Dingin itu adalah musuhnya tubuh sebenarnya ya. Jadi barang siapa yang berkerudung, ya, berkerudung kalau habis cuci rambut, wajib dikeringkan rambutnya. Kalau tidak mau migrain, tidak mau vertigo. Ya, kemudian coba jangan terlalu dingin, agak dikecilkan atau di timer. Kemudian kalau anaknya tidak bisa nafas dengan baik ya, sudah mulai meler-meler gitu hidungnya, boleh ditekan
anaknya sambil ditidurkan ya, ditekan-tekan di daerah sini. Ini mata kita, terus lurus ke sini. Nah, ditekan-tekan di sini. Boleh, ya? Atau di sini, di ujungnya alis, di ujungnya alis. Di ujungnya alis ini sama di sini, boleh. Oke. Tapi ini berarti yang 2 jari di bawah juga bisa digunakan, Bu? Atau boleh, tidak? Ya. Bisa juga ya? Bisa. Bisa. Bu Dia, tadi Bu ya, sama kalau Bu untuk ya? anak-anak tidak perlu ditekannya sampai kenceng-kenceng, nggak perlu ya. Hanya 1 jari saja, kemudian diputar-putar aja. Ya, nggak usah terlalu kenceng-kenceng. Sini di mata, kemudian di sini boleh. Oke, baik. Terima kasih Bu Wati. Nah, terus ini Bu Wati ada pertanyaan dari Bu Yesika. Kalau autoimun yang sebabkan mulut bersariawan, gimana Bu? Apalagi ada saudara saya sering sekali kambuh autoimunnya dan sering rawat inap di rumah sakit Bu, karena nggak bisa makan katanya. Ya, ya, autoimun itu adalah penyakit yang sangat kompleks ya. Jadi bukan hanya pencernaannya yang nggak benar, tetapi ada beberapa organ yang tidak bekerja dengan benar. Jadi itu memang harus di treatment secara simultan ya. Saya sarankan Ibu jika ada akupunktur di dekat tempat rumah Ibu, monggo boleh dicoba untuk autoimunnya. Karena saya ada juga beberapa klien yang autoimun, yang makan ini gatal, makan itu gatal, terus kemudian sering sariawan, badannya apa sih kalau orang Jawa bilang pating, krenyet, sakit semua. Saya ada pasien begitu, alhamdulillah beliaunya rajin datang. Kok sekarang setidaknya simptom-simptom itu turun ya. Jadi dia sudah mulai bisa tidur dengan nyenyak, udah mulai bisa makan dengan enak. Seperti itu. Jadi quality of life-nya itu improving. Karena kasihan ya, apalagi kalau misalnya masih muda ya, masih kecil terutama anak-anak itu kasihan sekali. Jadi itu harus dicek kembali secara simultan Ibu. Monggo kalau mau mencoba akupunktur ya, di akupunktur di dekat rumah Ibu di mana silakan dicoba. Oke. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan ya Bu Wati. Bapak Ibu mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa boleh di kolom chat, tapi nanti akan kita rekap. Nanti kita tanyakan ke Bu Wati dan nanti bisa kita share jawabannya di grup ya Bu ya. Sementara ini ada pertanyaan terakhir aja dari Bu Veslika. Nah, Bu, saya mau bertanya, apa benar akupunktur bisa menyembuhkan trauma? Jika iya, semua jenis trauma atau hanya trauma tertentu saja? Trauma pada tidak saya karena apa namanya kembali lagi kepada ini ya apa namanya ini di sini ini ada semua emosi ya. Tapi saya sarankan tetap harus apa namanya counseling daripada psikologi klinis ya. Ini adalah salah satu cara untuk apa namanya membuat kita lebih rileks ya. Untuk menyembuhkan traumanya tetap harus dicari akar masalahnya di mana. Jadi saya sarankan Ibu untuk tetap harus apa namanya counseling dengan konselornya psikologi klinis. Kebetulan saja saya pernah belajar psikologi dan saya menekuni akupunktur. Jadi jika ada masalah seperti ini, biasanya saya akan tambahkan titik-titik tertentu pada pasien tersebut. Tetap harus konsul kepada psikologi klinisnya ya. Nah, jika mau apa namanya coba untuk
aku pun hanya iya. Oke, berarti artinya tetap harus Ya, berkonsul juga saya dengan sarankan begitu psikologisnya ya, Bu karena ya? kadang-kadang begini ya. Oke, mungkin dari sisi akupunktur itu dia bisa rileks, kemudian pikirannya bisa jernih kalau kita udah rileks. Kalau kita nggak rileks kan pikirannya jadi kemerungsung. Tapi kalau misalnya apa namanya tidak ada solusi, itu kan percuma Betul. juga. Oke. Biasanya sih beberapa klien kebetulan saya belajar psikologi. Jadi misalnya membutuhkan counseling ya saya karena suka saya dengarkan, saya coba berikan apa solusi jika saya punya solusi. Jika saya nggak punya solusi, mari kita cari sama-sama solusinya. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan lagi Bu Wati untuk jawabannya? Saya rasa dari saya ini slide ini nanti akan diberikan oleh Mbak apa namanya Mbak Fani, ya. Monggo silahkan Bapak Ibu di apa namanya di sharing ya, boleh di sharing dengan suami, istri, anak-anak, dengan mbaknya, dengan supirnya, silahkan di sharing supaya kita semua sehat. Kalau kita semua sehat, insya Allah kita bisa beribadah, bisa bekerja, hatinya gembira, suasana hatinya bisa bahagia. Itu yang penting. Betul sekali, saya setuju. Oke, Bu Wati, saya terima kasih sekali atas penjelasannya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali untuk antusiasmenya. Ini bahkan Bu Wati ini di kolom chat sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi karena waktunya sudah habis, tapi nanti kami akan waktunya sudah habis ya. Iya, sebenarnya ya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa apa namanya exercise tadi itu kalau saya bilang sama Mbak Fani kalau waktunya cukup kita akan tai chi bersama. Ada apa namanya? Boleh silahkan searching di YouTube itu tai chi atau qigong itu banyak sekali. Itu membuat kita apa namanya lebih rileks dengan gerakan yang sangat lembut ya. Itu bisa dipraktekkan setiap hari. Apa namanya untuk apa membantu mengolah chi kita, tenaga yang ada di dalam diri kita itu supaya badan kita lebih rileks, supaya badan kita lebih fit, supaya kita apa ready for the next day atau for the whole day gitu ya. Jadi monggo silahkan dilakukan itu. Oke? Oke, baik, terima kasih. Ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bapak Ibu nanti yang nomor pertanyaannya kontak belum saya sempat ada di di grup, iya. Kenapa? Nanti Bapak Ibu yang pertanyaan ini belum terjawab sudah kami catat, nanti akan kami share ke Bu Wati ya, juga boleh, untuk kami share ke grup lagi. Saya gitu juga ya, ada Bu, di ya? grup kok. Ada di grup besar, nanti insya Allah saya coba jawabin satu-satu. Oke. Baik, Bu Wati sebelum di close mungkin ini ada dari Bu Novi. Bu Novi sudah bergabung? Udah Van. Oke, baik, silakan udah, Bu. Van. Oh, halo ya Novi. Halo Ati, terima kasih banyak. Mohon maaf. Ini kebetulan ada kegiatan bersamaan yang mulainya jam 9 juga. Jadi saya harus buka. Ya. Harus ngawal yang di sini. Nah, ini saya titipkan ke Fani. Terima kasih. Bermanfaat sekali kayak self help untuk sehari-hari ya. Betul. Jaga kebugaran tubuh seperti itu dan ternyata cukup mudah kalau tahu ya dalam kurung. Tapi terima kasih kita sudah di-share informasi-informasi yang mungkin kita nggak ngerasa. Jadi waktu tadi saya sempat mempraktekkan ketika ini berapa jari di bawah pergelangan gitu. Kan habis makan tadi itu terus kayaknya perutnya kayak begah gitu ya. Waktu saya ini kan digosok-gosok kayak gitu ternyata jadi enak gitu loh. Oh ya ternyata. Nah, itu buktinya. Kita, jadi nggak perlu kalau ngerti ternyata enak gitu loh, mudah sekali. Ya, betul. Itu. Ya. Jadi kalau kita sehat, insya Allah kita jadi bahagia toh. Iya.
Pasti, insya Allah, amin. Oke. Dan mungkin tadi kalau saya tuh mau tanya, kalau untuk yang misalnya aktivitas kita ini banyak sekali gitu ya, Pak. Terus keluar kota, kadang tidur jalan. Kayak kemarin saya mulai Senin sampai Jumat di luar kota gitu kan, baru semalam nyampe. Rasanya badannya masih pegel-pegel. Nah, nanti mungkin bisa dibantu ya kira-kira mesti ngapain gitu loh kalau kita lagi rutinitasnya lagi tinggi, itu harus apa yang Olahraga. ditekan. Oh, olahraga. Aduh, berat. Coba deh lihat di YouTube, Tai Chi Qigong itu loh. Itu cuman Ya. hanya latihan apa sangat mild begitu sambil berdiri, kemudian itu saja kok, nggak usah lama-lama. Atau di samping tempat tidur, squat. Oh, oke. Coba squat. Iya. Nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Kalau belum pernah squat, 5 menit aja, pasti ngos-ngosan. Iya. Oh, betul ya. Coba olahraga. Olahraga itu, exercise itu sesuai dengan usia aja. Kadang-kadang dulu saya masih bekerja ya, karena ruwet di kepala, nggak ada solusi itu, saya lari, saya jogging. Padahal nggak ada solusinya, tapi hatinya gembira. Nah, kalau sudah gembira gitu kan kepalanya tenang, toh. Mencari solusi itu gampang. Oke, terima kasih banyak tipsnya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, terus nanti slide yang tadi ada titik-titik penting yang bisa kita pakai sehari-hari. Mohon berkenan bisa di-share supaya kemudian kita bisa praktekkan. Ya. Bisa bermanfaat. Mbak Fani sudah punya slide-nya, monggo nanti di-share ke ke grup boleh. Ya, silakan dipraktekkan biar bermanfaat. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi. Semoga tadi juga sambil mendengarkan juga sudah berpraktek. Dan terbukti dari banyaknya pertanyaan tadi sampai ada mata minus segala macam. Mungkin ada yang tanya lagi, titik-titik kalau cewek itu titik-titik yang untuk kecantikan itu yang mana gitu biar awet muda, mungkin gitu. Ya. Banyak di sini, tapi kalau organnya nggak sehat, podo ae. Ya. Jadi organnya harus sehat dulu, pasti mukanya jadi cantik kok. Oke. Jangan lupa olahraga deh. Aku tuh kalau habis jogging ya, suka aku ini belum mandi loh, tapi kok mukanya sudah halus, seneng karena hatinya gembira. Hatinya gembira, karena udah olahraga. Coba nanti kan ada sesi meditasi dari Dian ya. Coba tanya sama Dian. Bener nggak Dian? Iya. Nanti nyambung. Kalau kita tenang, kita itu bisa jadi bahagia loh. Betul. Makanya jangan dilupakan itu olahraga. Kuncinya cuma itu kok. Diperhatikan sangat. Ya. Jangan lupa olahraga. Walaupun gendut, tetap bahagia. Walaupun nggak ada yang gendut kok sehat. Yang di sini sehat semua. Kurus, ada yang gendut. Bahagia. Yang penting itu kuncinya harus bahagia. Oke? Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita bisa ikuti sesi berikutnya ya. Minggu depan, hari Sabtu, 25 Juli, tetap jam 9 sampai setengah 10. Kita akan dapatkan tips-tips lain yang kita bisa gunakan sehari-hari untuk diri kita sendiri maupun untuk tim kita. Terima kasih banyak juga kepada PPKK HA UNER, Universitas Airlangga, yang telah memfasilitasi acara ini. Tadi disampaikan, mohon maaf, nggak ada yang bisa mengawal karena sedang ada kegiatan yang lain. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya akan ada informasi-informasi lain yang akan disampaikan oleh pengurus PPKK HA Universitas Airlangga.
Oke, ini ada titipan dari panitia untuk foto bersama sebelum acara berakhir. Dan nanti feedback mohon bisa diberikan. Link feedback kita akan berikan di grup, mohon bisa diisi. Kemudian nanti akan yang membutuhkan e-sertifikat, di sana akan ada pertanyaan, nama siapa, mohon ditulis dengan benar, nanti akan terkirim langsung otomatis setelah mengisi form evaluasi untuk materi, nanti akan dibagikan di dalam grup. Terima kasih banyak. Sekarang foto bersama. Baik, Bapak Ibu, mungkin video bisa mohon diaktifkan terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan. Kalau foto bersama Fani aja yang awal. Oke, nah kemudian karena tadi hari ini kan kita materinya tadi banyak kan praktek supaya kita terlihat semakin seru nanti fotonya, Bapak Ibu boleh berakting untuk memegang tangannya seperti tadi. Jadi supaya kita terlihat mempraktekkan tadi diajarkan sama Bu Wati gitu ya. Ya, seperti ini. Oke. Oke, panitia sudah siap kalau foto? Sudah ya? Oke, yang screen pertama 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Oke. Berapa screen? 1. Ada 2 screen. Oh, 2 screen aja. Oke. Yang berikutnya 1, 2, 3. Oke, sudah tercapture semua ya? Oke, sudah. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Terima kasih banyak. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak. Sampai Terima kasih Mbak Fani. Ya. Ketemu teman-teman. Waalaikumsalam. Materinya sangat bermanfaat sekali. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak. Ati, makasih. Sama-sama Bu Spo, dengan senang hati. Sehat-sehat selalu ya. Amin, amin.